Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan materi model Solo. Sini saya Distinda Bradita dengan NIM akhir 001. Ini saya Afrila Sepa dengan NIM belakang yaitu 005. Saya Beli Marvita dengan NIM belakang 025. Saya Tiara Sinaga dengan NIM belakang 029. Pertumbuhan ekonomi model Solo atau dikenal sebagai Solo Swan Growth Model ini dikembangkan oleh Robert Solow dan juga Fred Swan pada tahun 1956, di mana teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor-faktor produksi seperti akumulasi modal, jumlah penduduk, tenaga kerja, dan juga pertumbuhan teknologi. Maka dari itu di sini kami akan menganalisis teori ekonomi Solo pada kedua negara, yaitu India sebagai negara berkembang dan Korea Selatan sebagai negara maju. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu akumulasi modal, yang dimana menurut teori Solo model yang menyatakan bahwasannya akumulasi modal itu dapat meningkatkan output per kapitanya sehingga mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Korea Selatan sebagai negara maju dan juga India sebagai negara berkembang memiliki sistem akumulasi modal yang sedikit berbeda, di mana Korea Selatan sebagai negara maju lebih memilih untuk menerapkan sistem fixed free capital flows, yang dimana pemerintah Korea Selatan itu sendiri memberi kebebasan untuk modal masuk ataupun modal keluar dari Korea Selatan. Sementara India sebagai negara berkembang lebih memilih untuk menerapkan sistem fixed capital flows, yang dimana pemerintah India lebih memilih untuk membatasi aliran modal yang masuk dan aliran modal yang keluar dari India. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan itu lebih sering mengalami surplus capital flows, yang dimana Korea Selatan lebih banyak modal yang masuk dibandingkan modal yang keluar dari negaranya. Sementara India lebih banyak mengalami defisit capital flows, yang artinya lebih banyak modal yang keluar dari India dibandingkan modal yang masuk ke dalam India itu sendiri. Hal ini terjadi karena kepercayaan investor kepada Korea Selatan itu lebih tinggi dibandingkan berinvestasi di India. Karena di Korea Selatan itu sendiri stabilitas ekonominya lebih terjaga, kemudian inflasinya juga lebih terjaga, sehingga banyak para investor itu lebih menyukai untuk berinvestasi di Korea Selatan dibandingkan di India. Jika dianalisis menggunakan teori Solo model, Korea Selatan itu lebih mendekati atau bahkan sudah sampai pada titik steady state. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan itu tidak lagi bergantung kepada akumulasi modal yang masuk ke dalamnya, melainkan pada faktor-faktor lain seperti kemajuan teknologi, kemudian perkembangan industri, dan sebagainya. Sementara India itu masih menuju tahap steady state, yang dimana hal ini merupakan sebuah kondisi di mana India itu sendiri masih bergantung kepada akumulasi modal yang masuk ke dalamnya. Jika teman-teman melihat dari data pertumbuhan populasi dan pertumbuhan GDP dari Korea Selatan, itu terlihat jelas bahwa negara ini cenderung bisa mengikuti dan sama dengan teori dari model Solo, di mana pada tahun 2020 ketika populasi negara Korea Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ini diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang juga mengalami penurunan pada dari tahun sebelumnya. Dan ketika negara Korea Selatan di tahun 2021 mengalami jumlah penurunan angka populasi, ini juga diikuti oleh peningkatan dari pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di tahun yang sama. Akan tetapi hal ini sedikit berbeda pada tahun 2022, di mana ketika negara Korea Selatan mengalami penurunan angka populasi, tetapi pertumbuhan ekonomi juga mengikuti dengan penurunan dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai macam faktor lain. Dan itu terakhir dilihat dari tahun 2023 ketika populasi negara Korea Selatan mengalami peningkatan, ini diikuti oleh penurunan dari pertumbuhan ekonominya Korea Selatan. Nah, analisis ekonomi Korea Selatan dari tahun 2019 sampai 2023 ini bisa dibuktikan dari data yang terlampir. Bisa dikatakan bahwa negara ini cenderung relevan dengan teori model Solo yang mengatakan bahwa ketika angka populasi naik, maka angka pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih rendah. Baik, selanjutnya itu adalah di negara berkembang, kita ambil di negara India. Jika teman-teman melihat di negara India antara data populasi dan data pertumbuhan ekonomi India, ini terlihat jelas bahwa teori Solo ini bisa dikatakan tidak relevan dengan negara ini, dikarenakan ketika populasi di negara India ini selalu meningkat terus dan selalu naik terus, akan tetapi pertumbuhan ekonominya itu mengalami naik turun, tidak mengikuti seperti
dari populasinya negara India. Negara India dengan negara yang besar dengan populasi yang tinggi ini memiliki terlihat sedikit berbeda dari yang dibunyikan oleh teori Solow. Hal ini bisa disebabkan karena adanya dividen demografi, yaitu di mana pertumbuhan populasi muda yang lebih besar itu cenderung lebih meningkatkan tenaga kerja dan meningkatkan juga produktivitas ekonominya. Dan tentu saja hal ini juga disebabkan karena faktor-faktor lain seperti pertumbuhan teknologi atau urbanisasi yang cepat dan yang lain-lain. Oleh karena itu, secara keseluruhan, negara India yang memiliki tantangan terhadap pertumbuhan populasi yang begitu cepat, akan tetapi ketika melihat pertumbuhan ekonominya yang cenderung sehat ini, bisa dikatakan bahwa negara ini mampu untuk menghandle dinamikanya yang terjadi ini. Berarti dia mampu menghandle dinamika ini secara efektif dan efisien. Kita akan membahas terkait dengan faktor produksi yang ada pada teknologi. Pertama itu adalah negara India. India sebagai negara berkembang telah menduduki peringkat ke-39 dari 133 negara pada papan GII atau Global Innovation Index di tahun 2024. Secara 5 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024, peringkat yang diduduki oleh India terhadap GII ini terus mengalami tren positif atau meningkat. Hal ini juga pada pertumbuhan ekonomi di India juga tampak terlihat jelas secara 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan positif. Tercatat pada tahun 2023, India pada sektor TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Ekonomi Digital telah menyumbang sebesar 13% dari GDP di tahun 2023. Dan India terus untuk berkomitmen meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan TIK dan juga ekonomi digital. Tahun 2025 ingin menyentuh GDP di angka 20%. Berikut beberapa contoh dari kemajuan teknologi yang ada di India. Yang pertama itu adalah pembentukan Navigation with Indian Constellation, di mana teknologi navigasi ini, satelit India yang dibentuk bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem satelit asing. Yang kedua adalah penerapan AI dan juga machine learning, di mana India menjadi salah satu negara yang memimpin dalam pengembangan dan penerapan AI serta ML di berbagai industri seperti perawatan, kesehatan, keuangan, pendidikan, dan juga pertanian. Selanjutnya ada pada negara maju yaitu Korea Selatan. Korea Selatan telah berkomitmen tinggi terhadap kemajuan teknologi dan juga inovasi yang terbukti pada peningkatan pada papan GII atau Global Innovation Index tahun 2024 yang menduduki peringkat posisi ke-6 dari 133 negara. Kemajuan teknologi dan inovasi ini juga telah terbukti dengan penerapan sehari-hari berupa penerapan AI dan juga ayat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemajuan dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ini menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap nilai ekspor di negara Korea Selatan, yaitu pada tahun 2022 telah menyumbang sebesar 233 miliar US dollar. Lalu ada beberapa contoh dari penerapan atau perkembangan teknologi yang ada di Korea Selatan berupa AI dan juga IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada sektor transportasi. Dengan adanya AI dan IoT di sini dikembangkan untuk menjadikan sistem transportasi yang pintar, di mana dengan mengintegrasikan sensor kamera yang dapat mengatur dan yang bisa untuk mengolah kendaraan otonom dan juga mengatur lalu lintas. Yang kedua adalah sektor kesehatan atau medis. IoT ini telah terhubung di berbagai rumah sakit dan juga klinik yang ada di Korea Selatan yang berguna untuk memantau pasien secara real time dan mendiagnosa serta merawat pasien secara akurat. Yang ketiga adalah pengembangan kota pintar. Dengan adanya AI dan IoT ini berguna untuk mengembangkan kota pintar dengan mengembangkan jaringan sensor yang dapat mengontrol segala aspek kehidupan yang ada di kota, itu seperti mengelola sampah, lalu penerangan cahaya dan juga sistem keamanan yang ada di Korea Selatan. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana faktor lain dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yaitu India dan juga negara maju di Korea Selatan. India merupakan negara dengan sektor manufaktur yang besar sehingga menempati peringkat keempat dengan poin 56,5. Di India sendiri industri manufaktur sudah mencapai pada tahap 4.0 di mana produksi sudah berskala proses dan juga otomisasi, di mana sudah menggunakan robotika, kecerdasan buatan dan juga analisis data
besar untuk memaksimalkan produktivitas. Dalam 5 tahun terakhir, India sudah menjalani kolaborasi dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman sebagai mitra transfer utama teknologi. Selain itu, saat pandemi COVID-19 yang lalu, India menunjukkan kecakapan dalam bidang manufakturnya dengan menciptakan obat-obatan dan juga vaksin dalam menangani virus COVID-19. Di India sendiri, hal ini membuat negara-negara merubah persepsinya dan juga perusahaan-perusahaan melihat bahwa India memberikan keberuntungan dan juga keuntungan apabila menjalin kerjasama dalam hal penelitian, pengembangan, dan juga penciptaan produk yang berskala internasional dan juga berstandar internasional. India sampai saat ini sudah menandatangani perjanjian perdagangan internasional sebanyak 42 di berbagai kawasan dan juga berbagai negara. Menurut pendapat Sekretaris Departemen Pengembangan Industri dan juga Perdagangan Dalam Negeri, India memiliki potensi yang besar dan dapat bertumbuh dalam sektor manufaktur ini. Selain itu, India juga berharap apabila negara-negara dengan investor asing dan juga perusahaan multinasional melakukan dan berusaha melakukan diversifikasi dari Tiongkok, harapannya India dapat menarik setidaknya sebesar 100 miliar US dollar setiap tahunnya dalam FDI. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana faktor lain yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Faktor lain ini adalah sektor budaya dan juga hiburan yang ada di Korea Selatan. Pada tahun 2012, video Gangnam Style mencapai 1 miliar penayangan di YouTube, yaitu musik dance dari Korea Selatan. Melalui kepopuleran ini memberikan kesan yang baik dan juga mendalam bagi pemirsa global dalam hal mengenalkan adanya K-pop dan juga K-drama. Nah, kepopuleran ini juga membawa kontribusi baik selanjutnya kepada pertumbuhan ekonomi di Korea dan juga PDB Korea Selatan. Pengaruh lainnya yaitu pengaruh langsung yaitu adanya ekspor budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui penayangan K-pop dan juga K-drama sebanyak 12,45 miliar menjadi kontribusi besar bagi PDB dari tahun 2021. Selain itu pengaruh langsungnya adalah terjadinya dalam bidang media dan penyiaran banyak acara yang melibatkan idol Korea yang saat ini sedang populer. Nah, pemirsa internasional yang tertarik dan juga setia dalam menonton itu memberikan kontribusi berupa iklan dan juga sponsor yang akan menjadi sumber pendapatan perusahaan media tersebut. Ketika sumber pendapatan ini menjadi bagian dari perusahaan media, hal ini akan membayarkan pajak yang akan diberikan kepada pemerintah dan juga negara sehingga memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan juga PDB di Korea Selatannya. Yang kedua adalah pengaruh secara tidak langsung. Ketika para pemirsa global dari luar Korea menonton dan menyaksikan penayangan K-pop dan juga K-drama, mereka akan merasakan ketertarikan terhadap kebudayaan dan juga kearifan lokal yang ada di Korea Selatan yang terkandung dalam penayangan tersebut. Ketika ketertarikan ini sering terjadi pada pemirsa di kalangan internasional, itu akan mengundang para wisatawan asing dan juga pengunjung untuk mengunjungi Korea. Biasanya pengunjung-pengunjung ini berkunjung pada tempat-tempat yang dijadikan lokasi syuting dan juga lokasi operasional perusahaan media dan juga entertainment K-pop dan juga K-drama. Kesimpulan dari analisis kami mengatakan bahwa Korea Selatan dan India ini memiliki perbedaan pada tahap di mana kondisi steady state dalam kerangka teori Solow, di mana Korea Selatan telah tercatat atau dikatakan telah mencapai kondisi steady state di mana pertumbuhan ekonomi ini didorong lebih banyak oleh kemajuan teknologi dibandingkan dengan akumulasi modal. Namun di sisi lain, India sebagai negara yang berkembang ini berada pada fase mengejar pertumbuhan atau mengejar steady state, di mana akumulasi modal dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur serta sektor produktif masih menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi di negara India. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.